Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ega, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang bilangan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Ega tahu kita belajar apa? Uang, betul. Ega, ya, ibu punya apa ini? Betul, ini adalah uang. Menurut Ega, apa beda antara uang yang ini dan ini? Oke, yang ini lebih besar. Terus kalau yang ini sedang, kecil. Oke. Selain itu, selain dari nilai uangnya, ada juga perbedaan yang lain. Menurut Ega apa bedanya? Uang logam. Betul, ini uang kertas dan ini uang logam. Selanjutnya, menurut Ega, untuk apa kita punya uang? Harus ada uang. Untuk membeli sayuran. Betul. Nah, jadi uang itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Gimana kalau tidak punya uang? Kita tidak bisa makan dan berbelanja. Oke. Selanjutnya, Ibu mau melihat apakah Ega bisa membedakan nilai uang ini. Coba sebutkan Ega, ini berapa? Rupiah. Rupiah deh. 10.000 rupiah. 20.000 rupiah. Oke. Nah, coba tunjukkan kepada Ibu uang mana yang paling besar harganya. 100.000. Yang paling kecil? Oke, betul. Dalam menggunakan uang, kita tentunya harus punya sikap bijak. Tidak tahu bijak itu apa? Tidak tahu? Bijak itu adalah, misalnya Ega, Ibu kasih uang 10.000. Apakah betul? Apakah boleh Ega habiskan semuanya? Tidak boleh. Harusnya Ega bagi-bagi, menabung, apalagi. Iya, berbagi, apalagi disimpan. Dikasihkan atau dikembalikan ke orang tuanya ya. Dan kita tidak boleh langsung habiskan. Kita harus hemat dan bijak dalam menggunakan uang. Misalnya Ibu kasih uang 50.000. Terus uang ini langsung Ega belanjakan mainan yang harganya 50.000. Uang Ega jadi habis. Apakah besok Ega masih bisa belanja? Tidak bisa. Makanya kita harus hemat dan bijak dalam menggunakan uang. Oke. Untuk mengetahui tentang sifat yang harus dimiliki oleh kita saat menggunakan uang, Ibu punya satu cerita. Oke? Coba Ega baca. Maju ke depan ya Ega. Itu adalah cerita tentang pedagang
yang jujur dan pembeli yang jujur. Dalam cerita tadi disebutkan bahwa Ega seorang pedagang. Pada suatu hari Ega kelebihan memberikan kembalian kepada pembeli. Tiba-tiba apa yang terjadi? Orang itu dengan jujur mengatakan uang itu betul. Selanjutnya orang itu mengembalikan uang itu kepada pedagang. Jadi yang bersikap jujur di cerita ini siapa? Sikap jujur itu sikap yang baik atau tidak baik? Baik. Pedagangnya juga jujur dan baik, ya. Jadi menurutmu ini cerita yang baik atau tidak baik? Cerita ini kita diajarkan untuk bersikap dalam kehidupan. Oke, boleh duduk Ega. Oke, Ibu kira pelajaran kita hari ini sudah cukup, tapi sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu mau bertanya, menurut Ega, penting atau tidak uang itu? Betul. Saat kita menggunakan uang, kita harus bersikap dengan baik dan digunakan dengan hemat, karena uang itu berguna untuk kehidupan. Jika uang kita habis, kesusahan, besoknya harus mencari lagi. Itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah kamu merasa senang belajar hari ini? Senang. Terima kasih. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, pelajaran akan kita tutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Terima kasih Ega.